Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Dalam video ini, saya akan mencoba menjelaskan tata cara melakukan uji coba soal AKM secara mandiri dalam web pusmenjar.kemendikbud.go.id/AKM. Nah, kita langsung aja praktikkan. Yang pertama, kita klik Google Chrome atau aplikasi yang lain yang bisa kita searching ke dalam internet. Lalu kita di sini ketikkan http://pusmenjar.kemendikbud.go.id/AKM. Lalu tekan enter. Nah, setelah ada tampilan seperti ini, kita langsung aja klik di sini. Ayo coba AKM. Nah, setelah itu kita akan melihat tampilan seperti ini. Di sini ada materi literasi dan numerasi. Kita akan pilih latihan yang mana, yang literasi dulu atau yang numerasi dulu. Jika kalian ingin memilih literasi, maka klik dulu di sini di literasi. Untuk jenjang, ini ada jenjang SD atau MI, ataupun misalnya kalau misalnya siswa SMP, MTS, SMA, MA, SMK, ini di sini juga bisa melakukan uji coba secara mandiri. Nah, berhubung kita adalah jenjangnya SDMI, maka kita pilih SDM. Lalu klik lanjut. Nah, akan ada tampilan seperti ini. Tampilan seperti ini di sini ada username dan di sini password. Nah, nanti juga dalam AKM tampilan awalnya akan seperti ini. Tapi bedanya kalau ini cuman sekedar uji coba, maka kita gunakan username dan password yang ini. Tapi kalau nanti waktu pelaksanaannya, username dan password akan diberikan oleh proktor kita masing-masing. Nanti kita mengetikkan username di sini dan passwordnya di sini. Nah, kita dalam video ini cuman latihan saja. Maka ini tap aja. Langsung kita klik login. Nah, setelah itu ada tampilan seperti ini. Ini ada token. Token di sini ada konfirmasi data. Ini kode NIK kita. Ini nama peserta kita. Ini nomor peserta dan ini peserta 01. Jenis kelamin. Nah, jenis kelamin nanti juga dalam pelaksanaan akan tampilannya ada seperti ini dulu. Kita mengisi identitas diri kita. Ini juga sama jenis kelamin. Nah, di sini kita pilih jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan. Di sini laki-laki ada perempuan. Misalnya saya adalah laki-laki, klik di sini. Mata ujian literasi SDMI, karena di awal kita memilih literasi SDMI. Kalau kita di awalnya milih numerasi, maka di sini numerasi SDMI. Nama peserta. Nah, nama peserta kita klik di sini. Kita harus mengetik nama kita sendiri. Contoh, misalnya nama kalian adalah Asep. Terus Asep apa? Harus nama lengkap. Tanggal lahir. Tanggal lahir di sini ada hari. Klik di sini. Tanggal berapa kita lahir? Misalnya tanggal 7. Bulan apa kita lahir? Di sini ada pilihan bulan. Misalnya bulan Januari. Tahunnya berapa? Kita lahir itu tahun
misalnya tahun 2000, klik di sini. Token. Nah, untuk token nanti juga dalam pelaksanaan AKM yang sebenarnya akan tampil seperti ini. Untuk mendapatkan token, ini dari mana token ini? Kita dapatkan dari sini. Ini token kita. Nanti token dalam pelaksanaan AKM yang sebenarnya itu pasti berbeda-beda. Nah, di sini kita ketikkan A, D, T, E, I, Y. Nah, token ini harus sama dengan yang ini. Coba kita ambil. Nah, ini ada konfirmasi tes. Ini nama tes literasi. Tes baru, tanggal pelaksanaan kita melakukan tes yaitu tanggal 18 bulan 3 tahun 2001. Alokasi waktu tes 60 menit. Nah, nanti ini dalam pelaksanaan yang sebenarnya mungkin alokasi waktu ini akan berbeda. Kita langsung aja mulai ke dalam pertanyaan. Di sini kita mulai tes. Klik aja di sini. Klik. Nah, kita akan diarahkan kepada soal nomor 1. Di sini ada beberapa fitur. Di sini daftar soal, bisa waktu, ini hanya kita diberikan 60 menit. Ini nomor peserta dan nama kita. Di sini ada tombol kembali atau kembali ke soal sebelumnya. Di sini apabila kita menjawab ragu-ragu, maka kita klik di sini. Di sini ada soal berikutnya. Soal berikutnya, jika kita sudah menjawab pertanyaan nomor 1, maka kita klik kepada berikutnya. Contoh di sini ada sebuah gambar, ada sebuah bacaan, ada pertanyaan, dan di sini disediakan jawaban. Nah, dalam video ini saya cuman ingin menjelaskan tata cara menjawabnya saja. Saya tidak akan menjawab dengan benar ya, karena saya ingin menunjukkan tata caranya. Nah, di sini sebuah bacaan, kalian harus baca, pahami bacaan ini, terus apa yang menjadi pertanyaannya. Di sini ada jawabannya. Jawabannya di sini itu ada tombol lingkaran. Tombol lingkaran di sini dalam setiap jawaban, apabila kita menemukan tombol lingkaran dalam AKM nanti, maka kita menjawabnya cukup dengan satu jawaban saja. Contoh misalnya di sini kita menjawab A, ataupun misalnya kita menjawab B, atau misalnya kita menjawab yang ini, atau kita menjawab yang ini. Contoh saya menjawab yang ini. Nah, ini misalnya jawaban saya, atau misalnya ini jawaban kalian. Silahkan klik masing-masing. Setelah kita menjawab soal ini, kita langsung ke soal berikutnya. Klik di sini. Nah, di sini ada soal nomor 2. Soal nomor 2, di sini ada gambar, ada bacaan, ada pertanyaan. Yang membedakan adalah di sini untuk jawabannya. Jawabannya tadi pada pertanyaan nomor 1 itu lingkaran. Dalam nomor 2 di sini bentuk ininya kotak. Cara menjawabnya ini beda lagi dengan yang tadi. Kalau yang lingkaran itu harus diingat, hanya memilih salah satu jawaban. Kalau misalnya ada yang kotak seperti ini, kita bisa menjawab lebih dari 2 jawaban. Contoh misalnya saya menjawab 1. Tapi yang lain misalnya benar, kita bisa menjawabnya lagi. Jadi jawaban kita 2. Ataupun misalnya ini.
atau kita memilih yang ini. Apabila ini benar, maka kita, atau misalnya menurut kalian salah, maka di sini ganti dulu jawaban. Kalau misalnya kita pilih yang ini tandanya merah, apa ini? Nah, kalau misalnya menurut kalian sudah benar, atau misalnya ragu-ragu, ganti lagi jawaban. Jawabannya yang mana? Yang ini ke ini, atau yang mana? Terus nanti kalian akan menjawab. Setelah kalian ini selesai menjawab, maka kita langkah ke soal berikut. Nah, di sini jawabannya ini harus panjang. Kita harus mengetikkan jawaban di sini, diuraikan jawaban. Setelah selesai, lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, sama di sini juga kita harus menjawab, harus mengetik jawaban di sini. Berikutnya sama, ini juga ada persegi. Kalau persegi kita bisa menjawab lebih dari satu jawaban. Misalnya kita jawab semua, atau jawab 3, atau jawab 2. Ini ingat tadi, kalau lingkaran hanya satu jawaban, kalau persegi itu boleh dari satu jawaban. Lanjut. Nah, di sini ada lingkaran. Tadi dibahas juga lingkaran ini cuma satu pilihan. Nah, pada intinya menjawab soal dalam AKM itu hampir sama. Yang harus hati-hati itu ada tombol lingkaran, ada tombol persegi, dan ada juga isian pendek, ada juga isian uraian panjang. Kalau tombol lingkaran, kita hanya menjawab satu jawaban saja. Jika kita menemukan jawaban yang di pinggirnya ada kotak, maka kita boleh menjawab lebih dari satu jawaban. Soal berikutnya hampir sama kepada yang tadi. Lanjut. Nah, ini juga hampir sama, salah benar, pernyataan salah benar. Di sini uraian panjang, jawabannya itu harus menguraikan. Nah, di sini ada bacaannya panjang. Di sini jawabannya sedikit. Lanjut. Dan di sini juga masih pertanyaan yang panjang. Jawabannya dengan kotak. Hati-hati, ingat, kotak itu bisa menjawab lebih dari satu jawaban. Berikutnya, soalnya panjang. Di sini untuk jawabannya dengan lingkaran. Nah, di sini itu harus memilih salah satu jawaban. Berikutnya, sama, ini juga lingkaran. Itu yang harus. Nah, di sini juga seperti yang tadi, menjodohkan. Cara menggantinya yang ini. Kalau misalnya kita mengetik ini, terus dijodohkan dengan ini. Oh, ternyata salah menurut kalian. Ganti lagi jawabannya. Ini ke ini. Oh, misalnya kalian ragu-ragu, ganti lagi ke sini. Ini, oh ini jawabannya. Misalnya. Setelah itu, kita lanjut kepada soal berikutnya. Di sini juga masih tetap bacaannya panjang, pertanyaannya ini pernyataan salah. Jadi kita harus klik di sini benar atau salah, benar atau salah, benar atau salah. Nah, hanya setelah selesai kita langsung ke soal berikut. Pertanyaannya masih panjang. Di sini juga terdapat persegi lagi. Jadi di sini kita bisa menjawab lebih dari dua jawaban. Lanjut. Nah, ini soal terakhir. Ini dengan
uraian jawabannya dengan uraian menjelaskan. Jadi beberapa kata pun itu tidak terbatas. Silahkan kalian jawab sebaik mungkin jawaban kalian. Setelah kita selesai kepada soal yang terakhir, kita cek di sini daftar soal. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, nomor 6, nomor 7, nomor 10, 20, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11 itu tandanya masih putih polos. Berarti jauh ini belum dijawab oleh kita. Makanya kalau ada waktu masih panjang, kita harus jawab semua. Tanda jawaban semua itu seperti gimana? Nah, seperti nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ini udah hitam, di sini ada tanda checklist. Ini artinya jawaban sudah dijawab. Nah, setelah itu, seumpamanya ini sudah dijawab semua dengan benar. Dengan dijawab dengan ada tandanya seperti ini, hitam dan checklist. Setelah itu, apabila kita sudah menjawabnya semua, maka kita di sini langsung soal berikutnya. Nah, ini untuk mengakhiri tes, konfirmasi tes. Apabila kita sudah menjawab semua soal, semua pertanyaan, kita mau selesai tes, kita klik di sini selesai tes. Atau kita ragu-ragu, waktu masih ada, kembalikan. Di sini bisa kembali. Nah, kembali ke nomor 1. Di sini kita hanya uji coba, hanya menjelaskan tata cara menjawab. Nah, setelah anggap itu jawabannya sudah hitam semua. Nah, untuk tahap terakhir, anggap jawaban itu yang tadi kalian jawab itu udah tandanya hitam semua, udah ada checklistnya. Pokoknya sudah dijawab oleh kalian semua. Nah, untuk mengakhiri tes, kita klik di sini selesai tes. Nah, ini jawaban kalian. Jawaban kalian seperti ini. Nah, kita harus di sini ada tombol unduh. Jadi unduh hasil, download hasilnya. Nah, kan tampil seperti ini. Jadi kita akan melihat jawaban kita. Berapa yang salah, berapa yang benar. Kita periksa, kita tutup. Setelah itu kita langsung keluar. Nah, nanti setelah keluar, nanti kita akan kembali ke halaman awal. Nah, sekian untuk pembahasan tata cara menjawab, tata cara melakukan uji coba dalam literasi. Nah, nanti video yang kedua dalam materi numerasi ini. Sekian dulu. Bila topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.